Aksi cepat TNI Angkatan Laut dalam mengevakuasi warga korban banjir besar di wilayah Sumatera. TNI AL mengerahkan berbagai unsur, mulai dari KRI Brawijaya 320, kapal perang yang biasa digunakan untuk operasi patroli dan bantuan kemanusiaan, hingga pasukan elit Kopaska, yang terkenal dengan kemampuan penyelamatan dan operasi khusus. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, banjir besar menyisakan kondisi yang sangat berat. Air bah mengalir deras tanpa henti. Sejumlah jembatan terputus, dan banyak jalan berubah menjadi aliran lumpur yang sulit dilalui. Ribuan warga masih menunggu bantuan di lokasi-lokasi yang terisolasi. Melihat situasi genting ini, TNI AL bergerak cepat, memastikan setiap unsur bantuan dapat menembus wilayah yang sebelumnya nyaris mustahil dijangkau. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pengerahan kapal terbaru TNI AL, KRI Brawijaya 320. Kapal ini merupakan alutsista baru dari Italia dan langsung diberi tugas kemanusiaan pertamanya, mengangkut logistik serta mempercepat pendistribusian bantuan. Kehadirannya menjadi simbol bahwa TNI AL tidak hanya berfokus pada pertahanan, tetapi juga berdiri di garis depan penanganan bencana. Namun, KRI Brawijaya bukan satu-satunya unsur yang diberangkatkan. KRI Suharso 990, kapal bantu rumah sakit dengan fasilitas medis lengkap, ikut menuju lokasi bencana. Kehadirannya sangat penting bagi warga yang membutuhkan perawatan intensif. Lalu KRI Semarang 594, kapal angkut serbaguna yang mampu membawa pasukan, logistik hingga kendaraan, turut bergerak. Sementara, KRI Teluk Banten 516, KRI Teluk Gilimanuk 531, dan KRI Teluk Celukan Bawang 532 membawa tenda lapangan, peralatan medis, dan perahu karet untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi air. Selain unsur laut, TNI AL juga mengerahkan kekuatan udara. 4 helikopter puspenerbal disiapkan untuk menjangkau wilayah yang tak dapat ditembus kendaraan darat ataupun kapal. Helikopter ini memegang peran penting dalam menjatuhkan bantuan dari udara, mengevakuasi warga, hingga mengirim tim medis langsung ke titik-titik rawan. Dari segi pasukan, TNI AL menunjukkan kesiapan yang sangat menyeluruh. Pasukan elit Kopaska diturunkan untuk evakuasi di area paling sulit, termasuk wilayah dengan genangan tinggi atau tersumbat reruntuhan. Mereka bergerak cepat menyelamatkan warga yang masih terjebak. Batalion Kesehatan Marinir juga disiagakan untuk membuka pos kesehatan lapangan, memberikan layanan medis darurat, dan menangani korban luka-luka. Semua unsur ini diberangkatkan pekan ini. Dan TNI AL menegaskan bahwa jika diperlukan, gelombang bantuan berikutnya akan segera dikerahkan. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memastikan keselamatan warga. Di tingkat wilayah, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut di Belawan dan Padang sudah lebih dulu bergerak. Mereka melakukan evakuasi awal, mengirim perahu karet, membawa warga ke tempat aman, hingga membantu distribusi makanan dan obat-obatan. Ini adalah kerja terpadu yang dilakukan langsung di lapangan. Seluruh upaya ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden RI, Jenderal TNI Purnawan Prabowo Subianto, kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, agar negara hadir cepat, terstruktur dan langsung di tengah masyarakat yang terdampak. Dengan kombinasi unsur laut, udara, pasukan khusus dan tenaga medis terlatih, TNI AL berupaya memastikan evakuasi berjalan cepat, distribusi bantuan tidak terhambat, dan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Di lapangan, setiap hari para prajurit menghadapi tantangan yang tidak ringan. Arus banjir yang masih kuat, hujan yang turun tanpa jeda, serta kondisi tanah yang labil membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Banyak wilayah yang sebelumnya dapat diakses dengan kendaraan, kini hanya bisa dijangkau menggunakan perahu karet atau helikopter. Situasi ini membuat keberadaan unsur laut dan udara TNI AL menjadi sangat krusial. Setiap pendistribusian bantuan harus dihitung matang. Daerah mana yang paling membutuhkan, lokasi mana yang paling terisolasi, dan siapa saja yang harus dievakuasi terlebih dahulu. Di beberapa titik, tim Kopaska bahkan harus berenang melawan arus untuk mencapai rumah-rumah yang terendam hingga atap. Di tempat lain, tim kesehatan marinir bekerja tanpa henti memeriksa korban yang kelelahan, kedinginan, atau mengalami luka-luka. Di pos-pos pengungsian, banyak warga yang masih syok melihat rumah mereka terendam seluruhnya. Anak-anak duduk menggigil sambil dipeluk orang tua mereka,
sementara lansia berusaha bertahan dari rasa sakit dan kelelahan. Setiap bantuan logistik yang datang, mulai dari selimut, makanan siap saji, obat-obatan, hingga tenda, menjadi harapan baru bagi mereka untuk bertahan melewati hari-hari yang sulit. KRI Brawijaya 320 yang baru saja tiba di jajaran TNI AL kini bekerja tanpa henti. Awak kapal sibuk menurunkan bantuan, menyiapkan jalur distribusi, hingga memastikan logistik dapat segera berpindah ke kendaraan atau helikopter yang menunggu. Keberadaan kapal baru ini menjadi bukti bahwa setiap alutsista memiliki peran penting ketika negara sedang diuji oleh bencana alam. Di sisi lain, KRI Suharto 990 terus bersiap menerima korban yang memerlukan perawatan lanjutan. Fasilitas medis di kapal ini menjadi penyelamat bagi mereka yang membutuhkan tindakan cepat, terutama warga yang terluka dan tidak dapat dirawat di darat karena fasilitas kesehatan setempat ikut terendam. Hingga hari ini, TNI AL terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai lembaga terkait. Mereka memastikan bahwa setiap laporan dari lapangan, baik mengenai warga terjebak, kebutuhan logistik, maupun lokasi yang membutuhkan evakuasi dapat segera ditindaklanjuti. Semangat para prajurit di lapangan meski dalam kondisi penuh tekanan tetap tidak surut. Mereka bekerja siang dan malam, menghadapi hujan lebat, arus kuat, hingga medan yang tak menentu. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan setiap warga terdampak mendapatkan harapan baru untuk kembali berdiri setelah bencana yang begitu berat menimpa wilayah mereka. Di tengah operasi yang terus berjalan, tantangan baru muncul dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Awan gelap menggantung hampir sepanjang hari, membuat visibilitas rendah dan menyulitkan helikopter untuk bergerak cepat. Meski begitu, para pilot tetap berusaha menembus langit mendung demi menjangkau titik-titik yang benar-benar kritis. Setiap penerbangan membawa resiko, tetapi juga membawa harapan bagi warga yang menunggu di bawah. Di beberapa daerah yang masih terisolasi, suara baling-baling helikopter menjadi pertanda bahwa bantuan telah dekat. Banyak warga yang menatap langit dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa mereka belum ditinggalkan, bahwa negara hadir untuk mereka di saat paling sulit. Ada yang melambaikan kain, ada yang menyalakan lampu darurat, berharap tim penyelamat melihat mereka di tengah genangan air yang luas. Sementara itu, di garis depan evakuasi darat, prajurit Kopaska dan marinir terus bergerak berpacu dengan waktu. Mereka menembus lumpur setinggi pinggang, merayap melewati puing-puing, dan menggendong warga yang sudah tidak mampu berjalan sendiri. Beberapa warga ditemukan dalam kondisi kelelahan ekstrim. Bahkan ada yang hampir pingsan setelah berhari-hari bertahan di atap rumah tanpa makanan cukup. Di pos kesehatan lapangan, tim medis melakukan triase untuk menentukan siapa yang harus segera dirawat dan siapa yang dapat menunggu. Setiap detik sangat berharga. Para tenaga medis memberikan infus, membalut luka, hingga menenangkan angat-angat yang ketakutan. Meskipun peralatan terbatas, mereka berusaha memberikan perawatan terbaik kepada setiap orang. Selain evakuasi dan bantuan medis, salah satu tugas terbesar adalah memastikan distribusi logistik berjalan lancar. Tenda lapangan harus segera didirikan untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi keluarga yang kehilangan rumah. Air bersih dan makanan harus dibagikan secara teratur agar tidak terjadi kelangkaan. Dalam situasi seperti ini, ketertiban menjadi hal yang sangat penting, dan TNI AL berupaya menjaga distribusi tetap adil dan tepat sasaran. Di area pelabuhan, setiap kapal yang datang dan pergi membawa tanda bahwa upaya penyelamatan masih terus berlangsung. Awak kapal bekerja nyaris tanpa istirahat, memindahkan logistik dari geladak ke dermaga, dari dermaga ke truk, dan seterusnya. Mereka tahu bahwa setiap kotak bantuan yang berhasil dikirimkan, berarti satu keluarga mendapatkan kesempatan untuk bertahan lebih baik hari itu. Koordinasi antar unsur laut, darat, dan udara berjalan intens sepanjang waktu. Radio komunikasi tak pernah berhenti terdengar, laporan kondisi, arahan penyelamatan, dan perubahan rencana harus disesuaikan dengan situasi lapangan yang dinamis. Semua pihak bergerak sebagai satu kesatuan yang memiliki misi yang sama, yaitu menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Di tengah kelelahan dan tekanan mental, para prajurit tetap menjaga keteguhan hati. Mereka membuktikan bahwa tugas kemanusiaan bukan sekedar kewajiban, tetapi panggilan jiwa untuk hadir ketika rakyat membutuhkan. Setiap senyum kecil dari warga yang berhasil dievakuasi menjadi penguat bagi mereka untuk terus melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok,
langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.